Assalamualaikum. Dah, lawan cogok lo kami ingkungku. Kini ko kaset kita bernama Membangkit Batang Tarandam. Adapun jalan ceritanya nangko. Ada seorang duduk samang Kota Padang, namanya Kaharudin, Bagala Sultan Kayo. Bagalanya Sultan Kayo ko memang kayo. Awak gagah mekep yang banyak, rumah gaduang toko bertingkeh aratu nan usah dikatakan. Tapi sombongnya walau rabi, indak berpucu ati hanau apa nan nampak diagu. Dan sana batampuak dunia aku, ala mungkin dijinjangnya sambil bersiwa. Induk barih beliau bernama Siti Ruani. Bintang di kamang dahulunya kini rang Jombang Padang Kota. Tua alun muda terlampau buat pinang lecak-lecakan. Dek mengimpau di rumput banyak, weh. Maka Eva Susanti Kahar, iaitu anak awak nan di SMA, akini lama muti tali. Di bokeknya tambang, di rompaknya pagar, keluan dia orang si Agus membantai murah. Pahamlah mamak tentang itu. Kini baru basobok kelorok tentang kayu. Rupanya walaupun nan cajak pitih nan bagak pitih nan bana pitih, tapi ada nan tak dapat diupah kenyang buangkan, iaitu malu. Kini balai. Lah tajua sawah je banda-banda. Bajamu aik di nagari muko tak kama diandoan nulah di anak salah suat. Sabananya Sultan Bendaro, iaitu mamak kandung de Eva Kahar, mamak tunganai suku Jambak pasak kungkuang tilatang kamang dari saisuak lah bapa ini. Namun basuo pantun di saluang. Kok batiak banalah deta kanyolah sudut kain putih lakik talilik di kapalu. Kok jadiak banalah haka kanyolah suka tak bapitih kecek tempi pinang kayu. Nah, gongku, ba'a kesudahan cerita ko, lului siapa menyelami hanyut laiko dapat pintih siap membangkit batang tarandam. Jawapannya ada tujuan kaset. Putar taruhin gongku. Dimainkan dek kawan-kawan Balerong Group Jakarta, anak sasian Datuk Perpatiah. Adapun yang membawakan peranan Sultan Kayo, yaitu Yus Pilihan, anak Sungayang Batu Sangka. Dan memainkan Siti Rohani ialah Ismawarti Agus, gadis Sungai Landia di luar agam. Dan sebagai Eva Susanti, Yuli Ishak, kamanakan kita dari Kemuring Ulu, Sumatera Selatan asli. Sebagai Agus Piliang, Beni Bujang Tanjung, anak muda Kotonang Godang, kurang rana 50-ah. Nan bertindak jadi yang kodotor, Mus Oskandar, Wong Pelembang, itu julu tempat beliau. Dan nan menjadi Sultan Bendaro mamak penyanyian apa piti, kok tapi ibadan diri yang bo, Yus Datuk Perpatiah. Asal menangakan kuku. Pemberitahuan, agar Anda selalu mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini, silakan tekan like, tombol subscribe, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Sampai si Kongko. Kongkonya. Terima kasih. Kembali. Rani? 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 oi, siapa tuh? Ambo? Oh, Tuan, baru tiba mana, Tuan? Iya. Masuklah, Jadi? duduklah dulu. Ambo ambilkan air sebentar. Ijan es ni? Kopi? Air putihan salah? Minumlah, Tuan.
Belilah dulu, nak ambo letakkan nasi. Nan makan tak usah. Ambo baru makan mana? Indak kabata nak bana dong. Ndak. Alulita leh. Stan kayo ka ma? Pai, Dari Pekanbaru tempo hari ulun pulang leh. alah. Iko lampe hari pulo barangke. Kama? Ke Jakarta. Yolah garape ke Jawa gini ko. Iyo lai. Tapi kini ko ndak urusan galeh dong. Mengato? Papa Sepa kan lai dapet proyek. Proyek apa? Lai manang tender untuk pembangunan SD Impres. Jadi itu tuh nan diuruhnya ke Jakarta kini. Syukurlah kalau begitu. Lalapang yo jalan di tengkayo gini ko. Mudah-mudahan iyo lai. Siapa kama? Lai di dalam. Alah raja, jadi gini yo Alun, stek lai. Kalau ranca-ranca mana? Tak aku ranca. Kijo tuh di kawan. Cemburu ya. Cemburu indah, tapi hati baraka. Uni baanya di kampung. Bah ka bau ni tuan. Lai sihat saja. Oh, Uni. Iyo, siap lai. Lai mudah-mudahan. Ayah baanya kini itu. Amo indak talaki pulang mancal dia beliau. Kalau ayah kalau ke macam itu juga. Lah banyak narabah dari nembangun. Tak patangko. Iyalah dak jameh mana kami. Batuaknya kuat juga. Nan batu agak kurang. Tapi sasa anguk tu nanti nak macegak. Dia baanya kini. Nan beliau kan gigi aja. Hakanya lah damam-damam salemo, ndak peduli di nyodoh. Saindah-indahnya keparak kaya aja. Hampir lupa. Iko lagi dikiriminya ke rupuak untuk sepa. Iko kalamai dari uni kau. Deh, kalau dia siapa, ndak cek juga nan kan nio di nyodo tu. Paling-paling ambo. Iko nama-nama nang kama makan lah Iko. Alah, payo lai. Alah, kunci motor? Oh iyo, hampir lupa. Kadilace hendak tu kamu aro? Sabai pak, batu barang rangga udah. Ma, kami pai lai ma. Lah ke pai. Hati-hati di jalan Gus, jangan ngebut pulau. Indah teh. Epa, kok mama tiba dari kampung? Oh, mama, kami pai mak. Kabar tambah piti itu. Lai cukup 50.000. Iyo lah mak. Kaserap, 5 bali lai lah. Aiko, dan malam-malam macam tempo hari lo pulang nak? Hari paujan patang kini. Enggak mah. Yuk Gus, yuk. Yuk. Pai kama sepa turani. Pai jalan-jalan tuan. Kini kan hari Minggu. Kama. Katonya kamu aro. Kawannya tu siapa tu? Si Agus namanya. Mahasiswa tu tuan. Calon sarjana hukum. Kalau ambo ndak salah, pajak tu lah tandang pulau waktu ambo kemari bulan lepeh. Kama ambo wakatu itu. Katu sepa kau ke Pelinggam. Oh iyo, inge ambo. Pai rapi hari Kartini tuan. Anyo berdua onsen di rumah. Memang nyocok kemari. Ranca bana pajak tu tuan. Rajin menunjuk-nunjuk pelajaran siapa. Urang mana tu? Urang Batu Sangka. Tinggalnya di sebarang awak ko. Indeko senan. Ruani. Baa perasaan kau melapeh anak gadis jorang laki-laki. Baa. Ndak baa. Ndak baa. Sanang saja hati kau mencari anak gadis awak di gungguang orang. Berjalan berdua-dua sejauh tu. Tapi... Percaya kau.
Masya Allah, Ruani. Macam ko, Tuan. Hai, lakanai kali namanya Tuan ni. Sebenarnya, ambo paham kasih Tuan. Oh, lai paham ya. Tapi maaf Tuan, kalau kami di kampung tinggal di kamang di nagari Bapaga ada itu, tentu kami akan menyesuaikan diri cara pergaulan kampung. Tapi kok kota Padang Tuan, disukui di orang lah modern. Tolong lagi ya keterangan stek. Apa na beda kampung je kota dalam mendidik anak gadis kok? Jauh bedanya. Jauhnya? Gadis di kampung tidak bebas. Langkahnya bainggokan. Pai kanan rami bamato-matoi. Tapi dari balik lilik barendo tu, incek matonyo mencari. Indak tadanga galagaknya lah jadi karak saja mangko tahu. Tak cido awak dari belakang. Itu kalau gadis kampung. Taruhlah. Kalau ambo umpamokan ibarat ayam. Biasanya ayam nan bapawi itu nan mencotok tali. Bantu ajina, tapi tambang di bokeknya. Kalau ayam biasa lapeh, Pak? Kalau lah biasa lapeh, indak pulo lai. Paling-paling galeseh nan labiah, nan mencotok indak. Mencoto indah Ruani, tapi dicoto orang. Kalau lah dimusang beko baru babuyah selero. Akeo-keo ilah dimuncong musang gadang tu. Ay. Tak Agus, madoklah kalawi lapes tu. Ba, Sanang bana hati burung-burung tu melayang-layang menyongsong angin. Bebas tabang sesuku hatinya. Sakali-sakali menyilam mencakau ikan. Suatu kehidupan nan merdeka dan bahagia bukan? dan awak justru pojo burung-burung tu Epa. Sama-sama bebas, sama-sama merdeka, dan sama-sama menyilam. Memang dah. Dari cara tabangnya memang sama. Tapi adonan balain. Apa nyunan balain? Burung-burung tu ndak pernah merasa cameh. Indak menyimpan rasa khawatir. Atau... Oh, begitu. Bagal ada. Kita pai kemari kau pai babanju-manju. Bagalak-galak. Tapi Epa kok cameh? Bah. Di sinanah kita mengecek dah. Di bawah batang kayu tu. Lama nampaknya baca di sinan. Kejadian 3 mingguan lapeh. Di panorama Ambon pagi. Di puncak Maninjau. Lupa dah. Maafkan udah tentang kejadian itu, Epa. Dah Agus. Biasanya permintaan maaf tuh datangnya dari orang bersalah. Apa udah merasa bersalah melakukan itu? Kita sama-sama bersalah, Epa. Kitulah telanjur. Enggak. Enggak ada kita nan bersalah dah. Kita sama-sama suko, sama-sama rela, dan sama-sama mendapat manfaat. Terkecuali kalau udah merasa terpaso. Batu. Tapi baabana lah kita melakukan dosa. Bukan masalah dosa jo pahalo nan Epa minta dari udah kini. Tapi apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Kalau nanti nan kita tanam tuh tumbuh. Sebagai seorang laki-laki, tentu udah bertanggung jawab. Pasti, sayang. Dan pada saatnya nanti, udah mesti buktikan kalau udah bukan laki-laki pengkhianat. Tapi, Epa, nan adil adalah tanggung jawab basamu. Karena menanam tuh kita berdua puluh. Orang padusi itu ibarat tanah dah. Ba tanah. Bibi itulah ditarimu dan lah disimpannya elok-elok. Mako kini, orang nan mananamlah nan wajib manyiang, mamaga dan manjagonyo. Supaya padi itu jangan menjadi lalang nanti. Dan membuat celaku di muka bumi dah. Epa, bahasa apa lain yang kau udah pakai untuk meyakinkan Epa? Percayalah, udah tidak kamu kia janji. Kalau mungkin, Udah bahasa dia menjadi karang di tapi lawi itu. Nanti lantak hujan jopane, dihantam ombak patang pagi, dihalau kutuk dari langit, disisa sumpah dari... cukup dah. Bukti nan para lu. Pulih ya. Kabar sisi,
Kabar tambah pupu atau Ajil yo. Dah. Nampaknya langit agak kalam. Raso-raso kau hujan. Oh iyo. Pulang awak. Lah mungkin tak kurang awak di situ. Kau jangan labik nampaknya. Capek lah dah. Lah kalem dia teh. Indah, kalau pagi kini jali kehujanan di jalan. Jadi, Pabiala nak lalu hujan sebentar. Beko kalau ndak jauh rado-rado, apa boleh buat? Kita susu saja hujan lah beko. aduh. Lah turun dah. Habek kok. Masa awak siko dah? Tuh, kita bertaruh di pondok tinggal tu. Aman Islam, larilah cepet. Iya, hatikanlah tangan Eva dah. Mula, dalam hujan kau masih ginyang jo. Nah, itu nanambut takui ikan benar wani. Dapat kau bayangkan apa yang kata jadi dalam keadaan macam itu. Kau pitaruahkan kambiang ke harimau. Sampai hati kau menghancurkan hidup anak kau sendiri. Tapi ambo yakin, siapa ndak kata lok digoda laki-laki. Apalagi nyotu mata bana baru soal itu. Alun tahu apa-apa lai. Alun tahu apa-apa tu nababayo. Sebab dia nyotu jarek sama saja uji jarami. Ndak mungkin. Salah Rui salah moko. Si Agus tu ndak ada baniek salah do kawa. Alah, Rwani. Iyo bana tuan. Gadang bana aja sopa jatuh ke siapa. Jadi, kau yakin mana ke siapa? Yakin? Kasih Agus tu percaya belum? Iyo. Kasetan? Yakin yo? Ambo ko ndak butuh do tuan. Di ambo jale pulo kurena orang salah niat. Jadilah. Ambo akui kalau niat itu pangkal perbuatan. Tapi kau ingat bahwa di samping niat ada lagi sesuatu kekuatan lain dan mendorong manusia untuk berbuat. Yaitu kesempatan. Baabana kadang niat sedang kesempatan tak terbuka, maka karajo tak akan menjadi. Tapi tanpa niat sesuatu bisa terjadi kalau kesempatan ada. Kalau suasana mengizinkan. Kalau keadaan nama masuk. Urang pai barotan basuo ju kijang patah. Bodoh kalau resaki itu dimuntahkannya. Barangkali tuan mau kue siapa aku di sesal mana tuan. Inyo tu bukan gadis kampung yang bisa dipabagaikan do tuan. Gadih kampung, gadih kota sama saja Rwani. Biatah di Kamang, biatah di kota Padang kau sama-sama lama di manci. Kini manci itu bana nambah sarang di kaliang bare kau. Nana, ampun den. Baa tuan mangko cami bana. Aduh sisiak jahit di siapa aku nampak di tuan. Rasanya alun kata gadai bana suku jambak tu di kami lagi. Astagfirullah. Kau sadar mengecek ni. Lupo kau, sianan duduk di adoan kau kau. Dek siapa kemanakan kandung dak banduan dua mangkurin came? Dek sayang mamahnya, lain tidak. Sange-ange urang basangai, ange lah urang mantap panggang. Lebih sayang lah kami kanak kami. Jadi kini ambo kau anggap orang lain. Bukan mbak itu tuan. Memang Rani. Memang ambo sadari. Malang sepa mama. Kok ba mama ketunggu ada pe cendawan. Tapi ba mama kesutan bandaru nanda pe ota aja penyinya. Apa boleh buat? Dia untung sari badan saya soyo ni. Kalau andaknya mengecek tantu yo je pitih. Kok berjalan je kait. Baik itulah baru diambunan dapat membayarkan utang terhadap anak di pangku kemanakan di bimiang. Dipinteh sebelum nanya, dicari sebelum hilang.
Nyampang buruak jo nan basuo sasana ninda adolai. Eva, Apa, Mak? tolong ambilkan sejadah. Sajadah? Ya. Alah, ampa di agaknya. Nggak ada barangkali, Mak. Tidak menaruh tapi sembahyang agak salah doh. Meng sajola di kamar tuh, Mak. Lantai lah ibarat ya. Baru dipel. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ba Ama. Macam kau pak. Lain kali, kalau waktu sumbayangku, jangan diputar kaset di radio itu dulu. Yo, Apa salahnya, Mak? ndak elok. Ndak elok, Ba A. Mengganggu orang sedang beribadah. Malah sumbayang nanti ke satu. Mama juga kalau sembahyang usah dare-dare. Itu mengganggu suasana. Epa. Tunjuk aja kemanakan dan Tuhan. Selain daripada itu, Pak. Kini Epa lah di kelas 3 SMA, bukan? Iya. Sabantar lagi kamu masuk jam penghabisan. 6 bulan lagi, Mak. Mama doakan, andaknya Epa lulus ujian perintis dan dapat masuk ke perguruan tinggi. Ndak usah didoakan, Mak. Epa pasti berhasil. Usah mandoli Tuhan. Pasti
Mak, lihat sajalah nanti. Syukurlah. Kalau Epa lah yakin mana aja kemampuan utak kau. Masuk ini kok nan hebat ndak utak do, Mak. Tapi iko nan pandai, nan bana, nan baga, pipih, Mak. Alah, yolah nak tangkayo mana kau. Kalau tamat nanti, kamu cita-cita Epa? Epa bacito-cito ke fakultas kedokteran, Mak. Jadi Epa kan jadi dokter? Iyo, tapi bukan dokter caro mama. Mama dokter Nabi Adam. Kau. Arancak. Yo. Itu pekerjaan yang paling mulia. Menolong orang dalam susah. Ndak menolong do, Mak. Tapi mencari ulu pipih nandare. Jadi dokter capek kayo. Sekali antak 5.000. Bapak iya ini ya Epa. Tujuan bersekolah itu bukan mencari piti. Mana tuh, Mak? Mencari ilmu. Ilmu yo ilmu. Tentu awak mencari lapangan karajonan tadi nanti. Asal bersekolah saja. Kalau hanya masuk IAIN, paling-paling tamaknya jadi guru mengaji. Urang bertitel DR, SH, awal pangkat LL, Mak. LL itu apa tuh Pak? LL tuh, Mak, labai lantera. Gini, pipih nan paralu, Mak. Epa, piti memang paralu. Tapi nalabia paralu yaitu mempunyai sesuatu yang tidak dapat dibalik jepitih dan tidak dijual orang di pasaran. Apa tuh, Mak? Kau matah benar Pak. Nan jalan apa jadi dokter? Baiklah. Untuk itu Epa mesti rajin belajar. Lihat terang. Jadi, Adokan pembagian waktu nan teratur. Ada waktu maulang pelajaran, ada waktu menolong mama di rumah tanggo, ada waktu untuk bermasyarakat. Dan yang paling penting benar, adokan waktu untuk beribadat. Sembayang leh. Leh sembayang. alun. Tu alun. Nanti saja, Mak. Nanti ke bilo. Kalau lah tua. Itu salah. Beribadah itu bukan menanti tua, tapi sepanjang umur di kandungan badan. Terus, nggak ada temponya. Mak, paraso. Sembayang tuh ndak paralu. Baahnya kau. Kan paralu hati awak suci. Sembayang bana tunggang tunggi. Kalau kerajamannya seorang, percuma. Justru sembayang itu membarasiakan hati, ya Pak. Lai kemungkin muaronya barasiah kalau ulunya ndak dibarasiahkan. Buktinya, orang-orang nan rajin ke surau tuh kerajanya bagunjiang. Buya-buya tuh bamini tioliku. Dan mama lai tahu. Kruptor nan mancilok piti nagara tuh. Banyak nan lah pulang pai ke Makkah tuh, Mak. Haji apa tuh? Epa, usah bapidoman ke orang yang mengerajokan sembayang. Tapi bapidomalah kepada nan menyuruhkan. Kita beramal karena perintah Tuhan, lain tidak. Dan yakinlah, bahwa setiap perbuatan yang dikerajokan hanya karena suruh dan diantikan karena tagah, pasti akan menjadikan manusia itu berasiah. Dan itulah keberasihan dan hakiki. Jadi, para ada orang-orang nan Epa katakan tadi, Bah? Mereka itu baru mengerajokan sembayang, tapi alun mendirikan sembayang. Apa pula bedanya mengarajokan jo mendirikan? Panjang gaji itu. Nah, nanti mama terangkan. Nang kini kalau Epa alun memulai sembayang, mulai. Ya? Ikuti pengajian di kuliliang awakku dan rajin-rajin membaca buku agama. Jadi malah, Eka coba-coba. Ayo macam itu. Aceh lain yang perlu bana mama sampaikan. Yaitu masalah pergaulan. Barangkali ada pelajaran Epa di sekolah. Bahwa ada 3 faktor yang membentuk pribadi seorang manusia. Dan ibarat tali sahalai bapilin 3, kalau kan 2 salamti halamat tali keputujuh. Lah. Iya. Yang pertama adalah warna dasar watak manusia. Iku arek hubungannya juga keturunan. Yang kedua faktor pendidikan. Dan yang ketiga adalah lingkungan.
atau pengaruh masyarakat Kulibiang. Inyo semisa tali kambatigo pilin bapilin semua lain. Kok kan dua cie putui selampi alamat karapuah kesadonyo. Apalagi kalau ketigonya lama. Sinan mangkonyo cai yandam karam. Kalau Linda ketigonya lah rancak, Mak. Sebagian. Soal keturunan yola rancak. Dia dari jalur ibu atau bapak, keturunan Linda berasiah. Pendidikan pun kan lah cukup, Mak. Alhamdulillah yolai. Pergaulan Linda luas, disenangi kawan-kawan, tak puji dek semua gadang. Pendeknya, Linda kok idola di sekolah, Mak. Luwes, simpatik dan lincah. Nah, risiko banalah letak kekhawatiran Mama, Lin. Apa menurut Mama corak pergaulan Linda kok buruk? Anu sampai kian kesimpulan Mama. Tapi nan jale, dipandang dari segi moralitas, lingkungan pergaulan sebagian anak-anak kota aku memang kurang sehat. Kalau begitu, kami kok manusia-manusia rusak, betul? Bukan begitu. Mama lihat sendiri, surau-surau di kota lebih rancak dan rami daripada di kampung. Bangunan fisik, sarana, dan fasilitasnya memang hebat. Tuh? Tapi kondisi hubungan muda budinya sendiri, Pasa adat lah lungga, bateh supadan lah kabua, dan kalian banyak bermain di tepi ngarai baranang di tepi arwi. Ikon memprihatinkan kami orang tua. Kau mesti paham, Linda. Nan dimungkasui dengan lingkungan itu bukan hanya pergaulan di masyarakat luas, tapi juga iklim di rumah tangga sendiri. Rumah tangga modern berpola kebebasan tak terarah. Ayah sibuk jo bisnis, ibu repot di organisasinya, sedangkan si anak mencari kesibukan surang pulau di luar kontrol orang tua. Apa baik itu gambaran keluarga kami? Saburuk tu bana pandangan Mama terhadap hubungan Linda jodoh Agus. Alun separah itu bana. Cuman gejalanya memang ada. Dan kalau Linda tidak merubah sikap dalam bagawa, apa nama Mak khawatirkan kini, bukan mustahil akan menjadi kenyataan. Mudah-mudahan saja Mama salah menilai. Linda tidak boleh bergaul dengan laki-laki. Baik tu, Mak. Atau perlu pindah saja ke pesantren. Bakurung di asrama putri, pakai lilik sarupa anduang-anduang pemanjangwa. Baik tu di Mama nak katuju. Kau salah tafsir, Linda. Boleh-boleh saja bagawa je laki-laki. Tapi tahu-tahu menjago bateh pandai-pandai mau gua jarak. Itu nama Mak Mukasui. Kalau nak salah maik di kendaraan nak, hendaklah patuahi rambu-rambu. Di letter S susah berhenti, di lampu sirah stop dulu, dan kolanya tu jalan perboden usah disosoh yuo, babahayo, Linda. Paling-paling ditilang, Mak. Kok dapet yang sampai berurusan je polisi lah. Makati. Mama menilai pergaulan Linda agak bebas. Karena Mama memandang dari balik kacamata model lamu. Pandangan kuno zaman bahola. Kini negarilah maju, Mak. Kami bergaul secara praktis dan terbuka. Bebas tapi sopan. Apa teh kebebasan tu di mana? Aduh di hati surang-surang. Si hati berubah-ubah, Linda. Berubah menurut perubahan zaman. Jadi bateh-bateh kesopanan tu tidak seragam. Sifatnya relatif, Mak. Menurut sebagian orang, jaraknya sajangka. Tapi bagi orang lain, mungkin saito atau sadapo. Kok kesepanjang tali baru bagai nebar. Nan perlu usah meliayu diri dan usah memberi malu keluarga. Sange-ange orang badiang, hange lah orang nanta panggang, Mak. Mudah-mudahan Mama doakan kau tak sampai jadi abu. Boleh. Lai papa balikan pasangan Dinda. Lai, alun dagiahkan Mama. Nado dong. Nan Linda coba tadi tu apa? Bukan baju je sepatu nan Linda mukasui. Apa lai? Kan Linda minta dibalikan video kaset nan baru. Sudah tu majalah-majalah luar negari. Oh iyo, lupa Bapak. Ay, papa aku lupa kalau
Bosan. Bukan lupa membalikan, Lin. Tapi lupa mengeluarkan. Jadi, lai papa balikan. Ambil di dalam koper Papa. Asik. Terima kasih papaku sayang. Aduh, saja Linggo. Awas, betabu-tabu baju Papa, Biko. Pa, Hmm, kepatang Tuan Kati tiba dari kampung. mangainya kemari. Lah batenggang bulu. Indah. Nyolah baraja-raja menggalih gini. Menggali apa? Katanya menggalih kulit mani. Oh, lah hebat beliau kini yo. Dibawa-bawa mak panduku. Inyo kan layado pengalaman jo barang hutan. Oh, cara diotonya jadi cingkar ya, mah. Yo, baitulah. Kalau nya kemari agih makan. Dilapo membayi bulu. Lai, Pak. Agi rokok dan hil Papa tu agak sebungkih. Lancar-lancar saleronyo. Ibo wak menggilian timbakau yo di tengah pasar. Indak namuah nyodo, Pak. Malah ada dia piti bagai untuk kongkos, malah babaso. Rancak tu. Kalaulah pandai bagai babaso. Sudah tu ale. Lai bakat tubah panjang pulau tentang selinda. Atau soal mencari irang gaek ke kampung. Biaso. Kalau nyo tu kan memang tukang panyinya. Pendeknya semalam suntuk berdebat jo Selinda. Masalah apa? Macam-macam. Masalah sumbayang lah. Masalah si Agus lah. Oh, melarang bagau sama-sama anak muda. Salah saja ambo dinyo dalam mendidik anak. Katanya pergaulan Selinda tak lampau babebaskan bana. Kalau dibiarkan taruh, bisa memberi malu keluarga nanti. Iyalah hebat bana mamak rumah tu gini. Lah pandai majajai orang Sumando bagai. Tapi kalau papa indak disabui-sabui nyodo. Secara langsung memang indah. Tapi kan ambo sabananya nan dihantamnya. Lama-lama saja mencampuri urusan rumah tangga orang. Apa bana na menyakit dinyo? Kalau Selinda bagawa secara orang kini, mambiak muko. Katanya karena sayang je kemanakan. Kemanakan? Lah gadang, lah rancak, kemanakan awak? Selama ku apa tando paja bamama? Bamama ketunggu dapik juga tindawan. Tapi itu kan kewajibannya pula, Pak. Kalau cuma sekedar nasihat, biasa aja lah. Biasanya tuh. Tak biasa dia ada tanpa menan. Dia nalun ka mangok keluar badan dalam mendidik anak. Katakan ke bakenyo, urui saja anaknya nambah limo tu. Tak usah dicikaroi pula urusan keluarga orang lain. Kok inyo basuju papa, ijan emosi caru tu bana, Pak. Tak singgung pula inyo beko. Nak tak singgung lah. Majan-ajan jadi cadiak pandai. Alun seri mana si jual ratu orang jambak dimakan anak den. Si pak kucing tak ada orang nan rugi di rumah ko. Sadonyo dari tanganan dua ko. Lejale di kau. Kok sampai kian bana di papa? Mama kok nak membela dun sana terserah. Pai panalah turikan ke kampung. Mengapulo ke ambu papa berang. Apa kan cuma mengatakan kalau muka asuhnya tuh ndak salah. Pendeknya rumah tanggo den bak kato den. Den jo anak den jo piti den. Dak ada hak mama rumah siko. Dak urusan jadi urusan. Lai agak rapi nampaknya tuan kemari. Baanyo. Lai lancar saja sau tuan tu. Ya, baiklah. Sekadar penambah-nambah belanja dapur. Kaparak taruh ndak buat kau di badan ni dah. Sedangkan biaya anak-anak makin lama makin baik. Ambo pai dulu tuan. Nah, kemana tu? Pai rapi di kelurahan. Kalau tuan kapai pulo beko tuan. Tolong jagokan Selinda. Iya, jadi. Menan buka barang pulang itu. Ndak tentu, kadang-kadang malam. Ambo pai. Linda?
Selinda ada di rumah, Pak? Entah, Tante ada? enggak. Coba dicari sebentar. Mungkin naluk barangkali. Kemang tu. Supaya menjagokan Selinda, Mak. Kemangan yang jago kan? Kami ke paya olahraga. Kau sebentar. Apa, Mak? Dua senang. Urusan apa? Sebenarnya wang kau siap. Apa itu? Anggota keluarga rumah kau dah. Bukan. Ambo kawan Selinda. Oh, keceden kok pemilih seminan bagai. Ambo lah biasa di Sikoko. Hmm. Rumahku lah macam keluarga ambo sendiri. Oh, kalau itu tamu ya. Iyo, mamaku siapa? Semua. Oh, tamu pulo gironya. Adik tamu lah mengku ada dua durang tamu. Dari mama? Dari kampung. Di mana kampung, Mak? Di kampung Selinda. Oh, masih famili. Pemilih enggak, tapi kemenakan. Kemana kan, Mbak? Caranya. Induaknya tua di awak. Kan, Bang? Kontan. Jadi, iku mamak Selinda. Masalah macet. Oh, iyo lah ingat ambo gua. Minggunan lape mamak lah kemari pulau, kan? Iya. Sultan ko lai orang Minang jo. Asli, Mak. Kampung di mana? Di Matu. Kamu tak yakin Sultan ko orang Matua? Mbak apa itu? Biasanya orang Matua tu pahari. Mau kasih mama? Dari dulu Pasar Matua terkenal sebagai pasar taranak. Pusat toke-toke Jawi Tanah Agam berkumpul tiap hari kami. Apa puluh hubungannya orang pahari juga le Jawi, Mak? Tahu Stan? Sampai kini orang Barago Jawi di Tanah Minang tetap berosok. Dia tahu berosok? Artinya penawaran terselubung dengan meresekkan jari dalam kain sarung. Istilah modern kininya tender namanya itu. Nah, nan Baharago tawar-menawar adalah antara nan Kamambali, Jo, nan Punyo. Sedangkan orang Kulili yang tidak tahu walaupun mencari. Jadi tidak bertanya ke Jawi do bara dirinya kerjua. Itu ilmu tenggang raso dalam dagang namanya itu. Kalau menilai dagian Jawi, Mbak ajaronya, Mak? Jawi tagak tu berpatrik dari jauh. Bagi orang yang paham, sakileh nampak bangunnya lah tantu bara dagiang, bara galeme, bara tulangnya. Iyo. Aduh kalonyo Jawi ketek bisa lebih banyak dagiangnya dari Jawi gadang. Itu pun mematui Jawi yang bisa pemajak, Jawi yang penyindua atau yang pemati anak. Oh, itu cara kuno tuh, Mama. Kini zaman keterbukaan, zaman praktis bajale-jale. Kau nak tahu barik Jawi secara tapik, nah ia akan bana ketimbangan. Nak jaleh padik dagiannya, diresek bana kuduknya, ditokok pingguannya, itu pasti tidak kemaleset tuh, Mama. Kalau menentukan Jawi pemajak, apa tandanya? Dipasangkan bana bajak tu dulu, lah tahu tu beko. Oh, itu cara orang kini rupanya ya. Tu iyo, Mak. Ndak cara Minangkabau siswa lah, Mak. Betul. Itu cara Minang Jawi orang modern semua tu. Hebat. Itulah kami anak-anak muda Minang nan tak setuju juga ya iduit orang awak nan banyak baliku-liku, Mak. Banyak simbol, banyak umpamu, sehingga terasa indah praktis dan kadang-kadang mubazir. Kini orang ingin serba cepat, Mak. Tu the point. Tembak tupai bahasa mamaknya. Tolong lagi contoh cik, apa misalnya nama mubazir tu? Macam makan bajamba, Mak. Di tengah-tengah hidangan diletakkan beberapa buah gulai gadang. Ikan saikur, ayam sebalah, atau randang sekarang tungku. Tapi tidak boleh dimakan loh. Apa itu tidak mubazir namanya, Mak? Tidak. Gulai itu nanti dimakan, bukan dibuang. Tapi nama makan bukan tamu kan, Mak? Bukan. Biasanya orang awak pai barale tidak membawa parik lapar ke rumah orang. Makan dulu dari rumah. Kalau baik itu, simpan sajalah ke belakang. Untuk apa dipajang di tengah halek? Oh, sekadar memparago. Untuk menyatakan bahwa orang yang punya halek itu cukup persediaan, cukup bonafit. Bonafit, tapi munafik. Alun tahu Sultan kalau Kepulauan Jamba itu adalah lambang. Bahwa inyo mengandung satu isyarat tertentu. Isyarat untuk siapa? Isyarat untuk orang dan bermartabat. Muka suinya? Gulai gadang tu ibarat anak daro Jemara Pulai itu. Inyo dipasandiangkan untuk ditonton sehari nantun dari cerik caliak sebagai lambang kebahagiaan famili. Padahal menurut agama mereka kanlah suami istri. Kemana saja boleh. Tapi bagi orang nan babudi, inyo akan bertangguh sementara. Itu maknanya tu. Terlalu jauh, Mak. Budaya kiniku budaya kebebasan. Nan mana antara gak ambil?
Nan manang ketujuh sanduk surang. Mamak lah mencari acara makan persemanan. Alah, itu bukan budaya Minang tuh, tapi budaya Koboi. Minang Tubana nan tak bisa dikarekan lain, mak. Kini nagari lah berubah. Coba kalau mamak papatah patiti jua mengecek di telepon. Bisa tabung doang membayar rekening, mak. Apa bahasa telepon tu bisa dipergunakan dalam menghadap atasan bangunnya? Atau kalian pergi melamar ke rajo? Lah ya dulu lowongan siko. Ada yang masuk ke rajo? Lain dah sudah suka diterima orang lamaran awak tu. Tentu tutur bahasanya disesuaikan pulo, mak, juga keadaan. Nah, macam itu juga tata tertib mengecek cerawak engku. Indak salamunya memakai pepatah doh, tapi lihat situasi. Macam mana pun, mak, nilai suatu budaya tidak akan bisa dipertahankan selamanya. Mau tidak mau, inyo akan mengalami perubahan. Dan itu kodrat dan tak mungkin dilawan, mak. Perubahan itu pasti. Kita terima pergeseran bantuan, namun nilai mesti dipertahankan. Bapaknya mamak mempertahankan keluarga rumah gadang. Kalau masyarakat kini dah meninggalkan sistem kekerabatan, mamak kemanakan? Walaupun orang lahanggan tinggal bersama di rumah gadang, walaupun ayah lah berkuasa mutlak di rumah tanggo, tapi rasa kaum indah pernah hilang. Hilang tentu jo indah, tapi lah lungga, mak. Lama-lama tangga sama sekali. Buktinya mamak sendiri. Apa mamak bisa mengutak-atik akan rumah tangga di siko? Masyarakat adat tetap mengakui eksistensi orang Sumando di rumah tanggonya. Kalaupun mamak berwenang mengurus kemanakannya, itu harus melalui musyawarah dan mufakat antara anggota keluarga besar. Peranan ayah dan bakonya tetap dipelihara. Dalam prakteknya, kekeluargaan orang awak tempo dulu menyepelekan fungsi orang Sumando, mak. Anaknya yang dikawinkan, bapaknya dari bawah satu tu. Menerima kata masak sedari mamak rumah. Prakteknya mungkin ada, tapi bukan ajaran adat Minang cara itu. Hukum adat mana yang mengatakan, mak, barasu orang Sumando ibarat abu di atas tunggua. Batu. Tapi ungkapan itu terbatas dalam persoalan pusako. Namun indak pada kekuasaannya sebagai kepala keluarga. Sebaliknya orang Sumando tak boleh manden bakatu surang dalam keluarganya. Sebab istri dan anaknya itu adalah anggota kaum mamak rumah. Yolah. Jadi kesimpulannya, seorang anak di Minangkabau akan mendapat tanggung jawab ganda. Iyo dari mama, iyo dari ayah. Nah, nilai iko dan harus kita pertahankan karena dampaknya positif bagi masyarakat. Dan nyatu, mak. Kekuasaan mamak kinilah hilang dikemanakan. Basamu hilangnya bangunan baru rumah gadang. Mamak calilah. Orang membangun rumah bagonjong bukan lain untuk tapik diam, tapi untuk kantor-kantor. Artinya tinggal lambang mati sebagai monumen sejarah, mak. Taruhlah. Tapi suatu waktu peranan mama akan menentukan. Aduh, saat-saat tertentu sang mama akan menunggulangi masalah dan tak mampu dikapuk orang Sumando. Linda? Linda? Mbak Ana? Mbak A? Pusing. Oh, nih. Demam, Lin? Apa nak tarasu? Kecil anak mama? Ingin, Ma. Dingin? Bawalah tidur. Mari mama saw iya. Oh deh, Pak Aleko ha. Pak. Pak. Yo, juo, marilah sabanta, cadilah kamari dulu ha. Ba si Linda kulai ha. Masuk anginnya tuh. Parut sakit nak. Indah. Tara suka balakang bagai. Indah, Ma. Oh, nih. Ndak tuh.
Gosokkan bagai lah minyak angin. Minyak angin, manyo minyak angin tuh. Mukonya kayak pucet, kok apa? Kok baga apa aja, kok bagai kupanga. Tenanglah, Ma. Mengapa nih cara tubana? Nak kepanik pulo, nyo nak pernah memakai do biasonyo. Linda, onde kakinya pakai dingin, kok apa? Baar Halo, sunya, kok nak. Baar sunya. Tarik Linda manggulang-gulang, Pak. Baalah kau yang rancak, Ma. Abaanan rancak keciknya capek lah panggil bagai dokter. Jadi kunci oto di Ma. Mana pulo ka bawa toto bagai. Jadi kau jalan kaki sejauh itu. Telepon saja lah. Di mana telepon? Di mata telepon apa keciknya kok ha? Nomor telepon Dr. Herman. Cari sudah situ surah ha. Iya, Ma. Di mana? Makannya nak. Linda. Halo? Dr. Herman? Yo menan, dokter. Tolong Pak Herman ke rumah sebentar, Pak. Sekolah mama uri empung. Anak ambo sakit, Pak. Deh, sebentar bari. Nggak tahu tuh. Bari pakai terus udah mama. Ya? Oh, muntah-muntah, Pak dokter. Tadi siang pakai. Oh, enggak. Tuh bangkunya pulang Mencet enggak, sekolah Pak? tuh, jangan tarik-tarik. Ayo. Capek stay, Pak dokter. Ayo. Terima kasih. Minum. Atau lah minum tuh kemari ha. Itulah kalau sembarang bajajan sagalo nangka dimakan. Iya kok bajajan kok alah manyo dokter nambah surah membau tadi Tunggu sabanta. Indah iman sekete ju. Itu dokter datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deh, muju Pak dokter capek datang Pak. Anak ambo ke Pak dokter. Saya lihat ada apa mengkonya pucuk-pucuk, muta-muta senyum dari tadi deh Pak dokter. Cambe ambo Pak. Tenanglah Bu. Berak-berak bagai enggak? Enggak, berak indah, Pak. Kok kulera bagai dokter? Coba Ambo periksa dulu. Permisi. Silakan. Paru sakit? Indah. Kapalo? Indah, cuma pusing. Dingin. Coba buka mulut. Ambil ngok. Taruh. Dalam-dalam. Sekali lagi. Sudah. Tolong ayah angin stek. Inyo perlu ambo suntik. Ayangnya, mah. Untuk kopi. Untuk kopi katanya. Pancuci jarum suntik. Iya termos ko saja lah pakai dulu ha. Aku Anak sakit ai kopi bagaimana tak kanan dia. Disuntik stek ya. usah dan kadang bana jarunyo Pak dokter. Sakit inyo. Batanang saja lah Bu. Sudah. Bah keadaannya Pak Dokter? Iya Pak dokter. Ada gejala tipes? Mudah-mudahan indah. Sabantalai talalo itu. Beko kalau olah jago, tolong lagi susuangi agak sekali. Aku be untuk 3 hari makan. Insya Allah ndak baat. Ambo permisi dulu Pak Menan. Jadilah Pak Dokter. Lah babaya. Oh iya, lupa. Tunggu Pak Herman. Ya Pak Menan. Barang mau tabayi? 15.000 saja Pak Menan. Iko sekalian tolong beli minyak. Terima kasih. Kan lain ndak ada gejala penyakit bare Pak Herman? Oh enggak. Tapi apa Pak Herman? Anak Pak Menan kan masih sekolah. SMA kelas 3. Apa itu tanya Pak Herman? Mudah-mudahan ambo salah. Kasihnya Menurut pemeriksaan ambo, maaf, tolong Pak Menan tanyo, apa inyo masih mambohe? apa? Pak Herman mengatakan anak ambo hamil. Alun sampai kepada kesimpulan hamil ya Pak Menan. Untuk pastinya, besok dibawa saja ke dokter spesialis kandungan. Pak Dokter serius? Kini bukan saat coba garah Pak Menan. Permisi.
Si Linda lai talalok semalamku. Mudah-mudahan dah baalai. Tapi baan lancak ya. Apakah diulang jua pada sobat dia? Pa, kok Mama nuang? Aduh apa? Peresokan ke bidan. Apa? Apa kecek papa tadi? Si Linda mungkin hamil. Hamil? Gila. Siapa mengatakan bayi itu? Dr. Herman mengatakan. Hai, tak mungkin saja, Tuma. Masa anak gadis dikatakan hamil? Itulah kalau dokter kurang pengalaman. Dasar lulih manyogok, dokter Pandi ya, Tuma. Manga pulau orang kan disalahkan. Anak salah. Dokter takut-takut manggih namanya, Tuma. Selamat pagi, Om. Selamat pagi, Tante. Masuk, Gus. Si Linda lah jago, Teh. Ini kurang sehat, Gus. Kurang sehat. Saja Iya. bilo. Sejak tadi malam. Bak keadaannya kini tu. Saya lihat ke dalam. Manga pulau mama suruh nyo masuk. Apa salahnya? Maruo paridin menceliak pajak tu. Kok papa macam itu? Orang tak bangga-bangga. Ndak manga kecik mama. Heran. Alah. Om, Tante, Ambo mohon pamit dulu ya, agak 3 bulan. Kapai kamas ya, Gus? Tugas KKN ke Pasaman, Teh. Bila berangke? Pagi ko juo. Lah mengicik pakai ke Silinda. Alah, tampaknya si Linda lah sehat. Entahlah Gus. Tadi malam kami yuk sop anak cameh. Sampai bajapu ikan dokter ya, Teh. Ya, sekadar masuk angin biasa. Syukurlah kalau begitu. Ambo pergi dulu, Teh. Tolong doa. Hati-hati ya, Gus. Mudah-mudahan sukses. Permisi, Om. Lin, Ma. baannya keadaan Linda. Pusing jo. Indah lah, Ma. Masih terasa nak mutana. Indah, cuma latihan saja. Ubek lah jo dimakan. Lah habis. Tapi Linda lah sehat benar rasanya, Ma. Syukurlah. Lin, Iya, Ma. Mama kabar tanya. Hmm. Cuba jawab seadonyo ya. Kalau iyo lagi sayang cuma Mama, katakan tarik tarang. Apa tuh, Ma? Lah pernah Linda nan talai mau kasih Mama bila Linda mens terakhir. Mbak apa itu, Ma? Mbak tanya saja. Iyo. Ma, lah 2 kali ndak tiba. Apa? Lah 2 kali? Iyo, Mama dek tak kaji. Lah 2 bulan. Josia, Lin. Josia. Jusia Manga, Ma. Linda. Mbak Ama, apa yang terjadi, Ma? Mati Mama, Lin. Mama, Dek, Pak Aku, Pak, Mama, Mama. Apa Lin? Bah mama. Tak tahu tuh, Mama pingsan, Pak. Oh, gawat. Mama adik macam Iko mama kau. Entah, Linda heran, Pak. Maaf, Mama aku, Pak. Linda ada mengecek je mama tadi. Linda cuma mengatakan lah 2 bulan nak datang mens, Pak. Tunggu di rumah. Papa menjampi dokter. Maafkan Linda, Ma. Ndak disangko si Agus tu mangkian itu awak.
Yubana anak cilako. Kece awak kok yubana orang bayak. Rupanya musang babulu ayam. Setan. Balah korang kerancam, ha? Menurut papa ba'a. Entah. Sedangkan ambo mesti capek berangkat ke Jakarta. Urusan iko nan penting didahulukan, Pak. Kali juwo nan tak pikir dek papa. Serangkan keadaan mendasak serupa iko. Tapi proyek nan sedang tabang kaleko ba. Proyek ka proyek juwo. Pitih je nak cari lah. Iyo, apa rekening-rekening tu ndak kali tagih? Apa langganan ka dipabiarkan lari ke orang lain? Kalau pak itulah biar para lu dek papa pitih daripada martabat. Martabat. Kini mama pandai menyabut-nyabut martabat. Padahal mama sendiri yang membuat penyakit. Manga kok ambo surang nak disalahkan? Kerana mama yang di rumah, masa anak surang tak tahu ri, sehingga sampai membuat malu. Suami nak biar bertanggung jawab tahu. Karena awak kepala rumah tanggung. Apa kecil mama? Apa kurang tanggung jawab ambo selama kuat? Lama-lama saja mengecek. Dari tanah sawah kalian dan angke sampai naik daun serupa orang. Lai dun sana kau nak membantu, lai mama kau nak bertanya. Malah pemilik kau nak antri minta bantuan kemari, hilangkan jaso. Sudah, Pak, sudah. Dalam keadaan macam iko kita nak perlu batangkan semestinya. Kini bau sau kita nak karanca bantuan tu. Nepani ambo koma. Iyalah baik tu. Iku awak nan di dalamnya jo hitungan. Kaduka pajak tukar polisi bagai. Panamkan masuk tansipa. Itu berarti menjamu aib di masyarakat kami. Kalau bah itu kita suruh saja. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang. Oh, Pak Menan. Silakan duduk. Terima kasih. Apa yang bisa Ambo bantu? Maaf Pak, mengganggu kerja Pak Dokter sebentar. Oh, biasa. Apa Pak Menan? Ambo ingin berbincang-bincang tentang anak Ambo Dokter. Tunggu dulu. Apa alah diperisukan ke bagian kandungan? Alah Pak, hasilnya positif. Kemudian apa langkah selanjutnya? Itulah Pak. Pertama sekali Ambo mohon supaya Pak Dokter menyimpan hasil aib kami. Oh, soal itu aman Pak Menan. Kami punya kode etik tertentu. Jangan khawatir. Sudah tuh, tolong bantuan Pak Dokter untuk menggugurkan kandungan anak Ambo. Tolong bana Pak. Menggugurkan? Iya. Apa Pak Menan lah cukup pikir melakukan itu? Alah, iku hasil musyawarah kami suami istri. Bila Selinda bawa kemari Pak Dokter, bisa. Sayang sekali. Sayang sekali Pak Menan. Ambo keberatan. Pak Dokter tidak mampu. Bukan tidak mampu Pak. Tapi ya sulit. Berapapun biayanya akan Ambo sanggupi. Berapa Dokter minta? Ambo sarankan agar keputusan itu ditinjau balik. Tidak mungkin Pak. Kami lah nekat. Macam itu Pak Menan. Sabananya aborsi atau pengguguran kandungan itu termasuk tindak kejahatan. Hukumnya sama untuk pembunuhan. Tidak masalah. Kan tidak ada orang yang tahu selain Pak Dokter sendiri. Bisa diatur. Tapi agama pun melarang Pak Menan. Soal dosa tanggung jawab Ambo. Tidak semudah itu Pak. Barangkali macam itu saja. Ambo datang kemari kok bukan minta afis, tapi minta Bapak sebagai dokter untuk melakukan tindakan pengguguran. Hanya itu. Ambo menolak. Kalau begitu, Ambo cari dokter lain. Silakan. Mungkin saja ada dokter nan basadio melibatkan diri dalam persoalan serupa. Sudah, selamat tinggal. Tunggu Pak Menan. Apa lagi? Batanang Pak. Silakan Pak Menan duduk aja. Jadi Pak Dokter Basadio. Sebagai sama-sama seorang ayah, Ambo dapat merasakan apa nan Pak Menan rasakan kini. Memang baik Pak.
Dan dilihat pada praktisnya, jalan pintas nan Pak Menan rencanakan itu lebih tapi. Iya Pak. Tapi tidak bijaksana, bahkan mengundang bahaya. Bahayanya? Terlepas dari masalah hukum, sabananya tindakan pengguguran itu punya risiko tinggi. Akibatnya bisa fatal terhadap kesehatan anak Pak Menan sendiri. Apa ada orang yang mati karena pengguguran? Oh banyak. Nan pasti anak tuh akan menderita. Nah, apa salahnya kita mencari cara lain dan lebih aman? Umpamanya Pak. Tapi kini ambo ingin bicara secara kekeluargaan. Kita lah bakal tahun lama Pak Menan. Dan ambo merasa terpanggil untuk menolong mencarikan jalan keluarnya. Itu pun kalau Pak Menan setuju. Apa saran Pak Herman? Kita antara Nabi dua ke pulau. Mengkasihnya? Kita minta laki-laki itu batang mencari. Oh, artinya dikawinkan? Itu nampaknya. Tidak mungkin Pak, tidak mungkin. Sabab tidak mungkin. Jangankan kami nantu, mandala nama Pak Jatuh saja, ambo muak. Ambo Menan. dandang sampai mati Pak. Pak Menan, perasaan semacam itu harus Pak Menan singkirkan. Cobalah berpikir tenang, bawa meranuang dalam-dalam. Dikaji untuk jurukinya. Tapi tidak bisa Pak Herman. Harus bisa. Demi anak, demi martabat keluarga, Pak Menan mesti mengalahkan emosi dan memenangkan logika. Tidak ada jalan yang lebih elok dari itu Pak. Barek Pak. Apa keraja pacaran anak awak? Masih kuliah di Fakultas Hukum. Rancak. Mungkin itu kejodohan Pak Menan. Dan mudah-mudahan saja bagi mereka cancang tadai jadi ukia. Sengsara membawa nikmat. Mana tahu hidupnya bahagia dengan orang dan sama-sama mencintai. Anak ambo tonggawa beliang Pak Herman. Justru itu Pak. Cobalah berpikir praktis. Sebagai orang dan bau gamu, kita mesti lari kepada kekuasaan Zat Maha Pengatur. Kasaduiku adalah takdir. Dan Tuhan tidak menurunkan sesuatu dengan sia-sia. Ada saja hikmahnya. Percayalah. Kalau ini mungkin. Kita usahakan dengan jalan apapun. Insya Allah, ambo Basadiu membantu. Kalau sampai Pak Jatuh menantang, sehingga memancing emosi ambo. Jangan emosi. Dipujuk, digarata, diintimidasi. Pendeknya banyak cara menundukkan orang. Tentu Pak Menan akan lebih paham menjinakkan. Tapi Pak, pendeknya jalankan dulu. Usah diperbanyak agak-agak. Waktu berjalan taruh Pak Menan. Lebih capek, lebih elok. Kalau itu, jadilah ambo coba. Sabar Pak Menan ya. Biasa cobaan dalam hidup. Indak lawik dan tak berombak. Kalau niat itu baik, insya Allah Tuhan akan membukakan jalan. Yakinlah itu. Jadilah Pak. Terima kasih saran-saran Pak Herman. Dan ambo minta maaf. Mungkin ambo tadilah terdorong. Yo maklumlah, dalam keadaan panik Pak Herman. Biasa Pak Menan. Kok tiba di diri ambo, antah apa puluh lah yang kita jadi. Kalau ambo permisi dulu Pak. Silakan. Kalau sempat, agih tahu juga ambo perkembangan selanjutnya. Oh pasti Pak. Pulang ambo dulu. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ada Agustinda ya? Berapa orang anggota ada? Kami sekelompok 15 orang. Alas ya Pak Nalim. Alhamdulillah. Itu makanya usaha banyak begadang. Untung sekedar masuk angin. Kok sampai paru-paru basah kan repot. Sabanannya bukan akibat begadang dah. Karena lo salah makan. Iyo, karena makan buah terlarang.
Lah jale dilarang memakan buah. Salah dia. Salah gitu Badu. Mangga puluh dan bawa-bawa. Kan udanan memulai. Apa maksud Linda kau? Linda hamil dah. Apa? Linda hamil. Hasil pemeriksaan dokter positif. Kok tidak mau undang-undang? Bilo pestanya. Linda serius dah. Kini bukan saatnya Bagara. Masa? Baco, sudah keterangan dokter penyembuh. Sebaiknya ijan risiko kita mengecek. Kurang bebas. 5. Ayolah, turutkan udah. Silakan, apa reaksi udah? Heran, kok bisa hamil? Pertanyaanmu Basir. Jawabnya ada dek kita berdua. Pelantinyo kan lain Linda makan, Tarui. Pel suntik itu sekadar hasil ilmu manusia. Tapi ilmu Tuhan jauh lebih tinggi. Dan tak ada dan mampu mencegah kemauannya. Mustahil. Kalaupun itu terjadi juga, pasti akibat kelalaian Linda sendiri. Udah mengatakan kesalahan Linda, Pak itu. Muka sui udah, Linda tuh tidak memakan ube sesuai petunjuk Nanado di sampulnya, iya kan? Stop pembicaraan tentang salah menyalahkan. Dan penting kini, dan memang itu tujuan Linda kemari, adalah mengatasi masalah yang Allah tak jadi. Apa yang harus kita lakukan? Cuman itu dah. Linda menuntut tanggung jawab. Pasti tanggung jawab sesuai dengan janji udah dulu. Oke. Untuk pelaksanaannya, kita pulang kini. Mangga pulang. Mama pulang? Kok itu tanya dagun? Tanggung jawab ya tanggung jawab. Tapi nanti Nanti bila? sampai anggota mai kuliah. 3 tahun lain? Yo, sanda-indaknya sampai selesai tugas KKN kau. Artinya 3 bulan lain. Sementara itu parik kota kunci juga, Pak itu dah. Iya, baik itulah. Tak bisa. Jadi, kalau tidak bisa, Pak. Harus dilaksanakan kini juga. Maka itulah sampai dah. Oh, kalau itu namanya paksaan, Duma. Bukan paksaan, tapi terpaksa. Tolong ambo usah ditekan macam itu. Setiap penekanan tak akan ada manfaatnya. Dan ambo bisa saja berubah pendirian. Maka si udah lari dari kenyataan. Lin, sebagai laki-laki si Agus tak akan pernah lari dari tanggung jawab. Tapi kalau dikajar tarui, ambo tak pasu lari panjang. Apa boleh buat? Bagus. Linda paham di posisi udah gini kok. Paham dia tugas yang sedang udah ada ini. Syukurlah. Cuma Linda memohon dah. Memohon sangat dengan kebijaksanaan udah untuk menyelamatkan hari depan kita dan membayar keluarga kita berdua. Maafkan kalau Linda tak mampu mengontrol kata-kata. Disebabkan Linda panik dah. Tolonglah dah. Menolong orang itu bisa saja, Lin. Tapi menolong diri sendiri jauh lebih perlu. Pendirian ambo tetap. Alun kememikian persoalan lain sebelum tugas pokok diselesaikan. Udah egois. Mementingkan diri sendiri. Hati batu. Sudahlah, Lin. Serancaknya kau pulang saja lah. Nggak elok dong kita lama-lama mengecek risiko. Nanti masyarakat menilai indah-indah. Pulanglah. Tidak. Linda tidak akan pulang sebelum udah menikahi Linda. Kalau Batu udah laki-laki, laksanakan gini juga. Nikah? Nikah sajalah dulu surang. Beko ambo susul 3 bulan lain. Tidak. Laki-laki penyuci. Katakan apa nan paralu kau katakan. Namun percuma mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa itu? Baiklah. Sanca. Tapi udah usah mendesak. Agar Linda umumkan di kampus kalau si Agus manusia setan. Yo. Calon sarjana penipu gadang. Selamat tinggal. Apa baik?
Surat dari siapa, Pak? Dari Pajar. Oh, dari si Agus. Coba. Barangkali inilah sadar. Pasaman 13 Agustus 1994. Kepada Saudara Linda, juga kepada Om dan Tante di Padang. Salam buat semua. Dengan ini saya sampaikan bahwa saya cukup prihatin dengan musibah yang menimpa diri Linda. Apa boleh buat? Ini adalah cobaan bagi kita semua. Semoga tabah dan tawakal. Kalau boleh saya sarankan, sebaiknya segera dilakukan pengguguran kandungan. Saya rasa inilah satu-satunya jalan yang paling aman dan sedikit risiko. Adapun soal tanggung jawab, saya akan memikulnya, dan itu pasti. Hanya masalah waktu yang saya mohon pengertian. Tolong jangan diganggu tugas-tugas pelajar saya. Itu saja. Mudah-mudahan pembicaraan akan kita lanjutkan 3 atau 4 bulan yang akan datang. Terima kasih dari saya, Agusman. Kurang ajar. Anak haram jadah. Anak gampang. Ambo mesti berangkat ke Pasaman. Kini kau jual. Mesti ambo jajakan pajak cilaku tu kemari. Dikatukannya sia tanpa menan. Pantang ayah den dino ini orang. Apolai dek pajak ketek harian. Kalau Pak itu baiklah, Pak. Tapi indah ambo izinkan Papa berangkat jo emosi semacam tu. Saranjaknya besok pagi saja. Turunkan darah Papa. Tidak peduli. Apa yang kata jadi nak terjadilah. Pak, usah baik, Pak. Beko tak jadi apa-apa. Aja di tanah tangan. Mati Papa Beko, Pak. Biar anak jangkang. Ikut ke sana ganti kalian. Pak, memang Linda dan salah, Pak. Bundahlah Linda, Pak. Bundahlah, Pak. Linda rela. Tapi untuk Papa dan mati, Pak. Tapi kalau tak kini Pak Bilo lain. Tak ada lewat kartu untuk bikin yang panjang. Batu kecil Selinda tu, Pak. Tolonglah dah ngapulu permintaan kami berdua barana. Usah Papa baik. Nggak, ambo kapai gini kau jual. Kalau nggak kini Pak Bilo ambo kapai ke sini lain. Sementara ada atau pas Majaya pulang ke sini. Ya besok, Pak. Besok pagi bagai. Saranjaknya Papa bakawan kian, Pak. Itu lebih aman, Pak. Pak. Sebenarnya naik darah ring ke kepala. Pak, tenanglah, Pak. Kalau begitu mana kata kalian, jadilah ambo turikan. Tapi usaha bi menangi meratuk-ratuk juga. Utarin panik, kacau, buncak. Ikan pada sase dan beko. Pak. Gus, suratlah kami terima. Syukurlah. Untuk itulah aku datang kemari. Nak membawa si Agus pulang ke Padang dulu. Mana Padang? Menyelesaikan masalah. Masalah menikah? Yo. Oh, kan mau katakan dalam surat tempoh hari, barasu pembicaraan akan kita lanjutkan nanti. Ini Gus. Om kan tahu kalau Ambo masih dalam tugas KKN. Nggak ada hubungannya juga KKN. Itu bagi Om, tapi bagi Ambo prinsip. Hah? Wah, angko orang terpelajar, calon intelektual yang harus tahu bersopan santun di orang tua. Aku Ambo kurang sopan. Bukan hanya kurang sopan, malah menunjukkan sikap preman tak punya etika. Terserah penilaian Om. Dan pasti Ambo tidak bisa diganggu-gugat. Dan itu hak azazi Ambo. Hak azazi? Apa kami tidak punya hak azazi? Kepentingan pribadi seseorang tak boleh mengorbankan kepentingan orang lain. Wang mesti tahu tuh. Om tidak perlu kuliah yang bodoh Om. Kini Ambo menuntut si Agus supaya mempertanggungjawabkan urusanku. Soal tanggung jawablah kami bicarakan Joselinda. Kini waang baradoan jo bapaknya. Agus,
dengan secara baik-baik dan minta wang pulang untuk menikahi si Linda. Kalau ambo menolak, Tak paso kami menampuh jalan lain. silakan. Jalan apa nak om kandai? Mungkin jalan hukum. Percuma om. Dan sekadar om ketahui bahwa ambo tidak akan dijangkau undang-undang. Oh. Karena om memang tak masalah. Tak masalah. Iyo, Apa merusakkan anak gadis kurang bukan kejahatan? bukan. Bukan kejahatan. Om tahu apa soal hukum, ah? Saya tahu om nak. Nan dikatakan kejahatan seks adalah kalau anak om ambo perkosa. Kalau Selinda di bawah umur atau kami lakukan di tampek terbuka. Kami suko sama suko tanpa paksaan om. No problem, bukan? Apa orang bisa lapar dari tindak kejahatan susila? Kalaupun itu mungkin, mangko nan tersangkui adalah kami berdua. Ambo bisa saja masuk penjara dan Selinda pun akan dihukum. Ya, itu urusan pengadilan lah om. Tapi nan mesti om bayangkan bahwa skandal ko akan menjadi berita besar. Tak pampang gambar kami di halaman mungko koran-koran di Kota Padang. Ingat itu om. Jadi, cara kekerasan dan ketujuh diangnya. Jo karek kayu andaknya. Apapun ambo layani, ambo siap om. Buyuang. Tan sano waang den buek sinewen atau ibarat kayu mati pucuak. Indak ka menyasa. Pembicaraanku membuang-buang waktu saja om. Ambo banyak urusan. Sebaiknya om pulanglah kini. Apa? Berani waang mau sia den. Daripada orang kampung mahlau jupalaga, elok om pai dari siko. Tak ada hubungannya jo orang kampung. Hei, selama tugas KKN alun selesai, selama itu pula kami menjadi tamu masyarakat di kampungku. Om tahu akibatnya. Kalau ambo laporkan ke Pak Kades, baraso om mengacaukan mana mahasiswa. Kareh kapalo. Awas kini wak den gagal. Tapi biswa-biswa tarimo bagian. Pusiang abang, pusiang. Baang layak kamah. Tak tahu dia ambo mangkik pajak tu pulang dong. Bisa-bisa membunuh orang dan beko. Ndak papa ancam bagai kadu-kadukan ke polisi. Pancam bapanganan indak. Sampai-sampai dan garegak kamang gayung segala macam. Jangankan mundur. Tambah apa kibar benderanya. Memang rumit juga, Pak. Tentu yo. Kalau pembaca tu tahu hukum 6 bulan atau 1 tahun, apa keuntungannya untuk awak? Titi habi, karajo repot, dan malu indak juga kata lampu. Malah semakin berteba aib di nagari. Pak Ale tu, Pak. Bah, dengan menyidangkannya, sama saja kita lah mengundang orang banyak pai menonton keluarga awak ditelanjangi pengadilan. Alun lai kerajo wartawan dan kamauleh menambah bumbu, menukuak ini itu, bakal lama orang membaca surat khabar. Kama muko ka disuruhkan beko mah. Kok cari iku baan ya, Pak? Bah, cubalah keluarkan polisi banak mama tu. Macam ko, ha? Kita minta tolong ke orang dukun, ha? Supaya meluluhkan hatinya. Bah, menurut Papa, kalau para lu diputa pada baca tu supaya menulis juga mau nawa. Baan, Pak? Mama baru mengaturkan kini. Yuk kini pula timbul apa Tapi ambahlah dia dulu minta ube kama hitam dan kecek urang santiang bagainya. Tu Pak, Membawa asimai ambok kian, baramuan pitun dua, minyak sinyonyong segala macam. ndak mangkui dong. Haram najis. Usahkan karabah, bagoyang pun indak. Bahkan waktu awak dan ditantangnya habis. Mungkin inilah mencari pagar diri puluh. Mungkin saja mah. Tapi kalau segala jalanlah tak tumbuh, jo racun menyudahinya. Nak dirasaikannya lah beku mati mudo tu. Oh iya, baru takkan ada yang bopang.
Salamoko Tuan Kati, kan adun babari tahu. Lalu? Kita bayu dulu coba liau. Barangkali ado pikirannya nalapi rancak. Yo saya indak-indaknya. Ndak awak saja lain nak memikirkan urusan kau. Ndak usah lah. Masa ndak usah? Iku kan baban beliau pulo sebagai mama. Malah ndak dia tahu kita kedapik sasalan kudian. Terserah ke mama lah. Kalau memang perlu, rancak juga. Bisuak. Bisuak pulanglah ke kampung menemui Tuan Kati itu. Kabakan urusan ko elo-elo. Ambo orang kemana mui beliau? Tentu iyo, sialai dan kalau indak papa lain nak kapai. Indak, malu ambo. Malu apa? Inyo tuh kan bukan orang lain. Tabah muku ambo berdoa-doaan jo beliau tua. Salamuku awak melecehkan nasihatnya. Kini kamar rengek-rengek minta tolong. Ndak talok dia ambo doh. Ku apa-apa katanya beko, yo dah ngaka saja. Pendeknya ambo ndak sanggup. Lah jalih ke diganyangnya jo hitungan. Kau ambo dibuatnya beko. Ambo raso indak pak. Beliau tuh kan orang baalam lawe papadang lapang. Masa orang Sumando kan dikatoinyo? Daripada menamui Tuan Kati, rancak mama suruh hambo ke pasaman, kini ko juo membunuh si Agus. Ko indah inyo na mati, ambo dan jangkang. Jadi baa na rancak. Nan rancak mama bana paikian, itu nan lebih tape. Sabananyo ambo na mo sajo pa. Tapi beko dikatukanyo mampa enteng-enteng urusan. Mampa enteng-enteng kasih mama? Masa orang padusi nak menyampaikan persoalan sekedang kok? Ndak masalah. Ndak masalah ba pulo de papa ko. Mama kan adik kandung. Iyo. Malah akan bertambah leluasa membantangkan para sayang. Kalau ambo sebagai orang Sumando, tentu rumi juo kabar cerita panjang. Baik sajalah mama. Katokan nambo sadang bau sao puluh ke tempat lain. Itu nan rancak. Kalau begitu, jadi malah besok pagi malah ambo berangkat. Kakak pai kama tuan? Pai baralik ke rumah pemiliknya di Mudia. Tuan ndak pai? Baru balik. Anak-anak? Iyan sadunya. Oh. Ambo surang ke rumah. Banyak keadaan kalian pedang. Lai disiap sah. Barakai doa. Lai. Cuman Mbak ni. Entahlah Tuhan. Kamu banggakan kami kok. Kamu banggakan Mbak lagi ni kok. Apa yang terjadi? Berselisih pilihan rumah tangga. Indah. Itu apa? Si Linda Tuan. Si Linda. Mengapa si Linda? Entahlah. Mbak si Linda, belum mati ke mana kantor? Indah Tuan. Iya Mbak tu. Sakit? Atau ditengani papanya bagai ya tahu Mbak? Bukan. Iya mengecek lah tantarang. Jangan merengek-rengek tu juga. Boleh sanang hati dan. Coba terang. Apa yang terjadi di rumah tangga kalian? Anu Tuan. Dah. Si Linda. Inyo hamil. Hamil. Iyo. Bagulah Tuan. Apa kecik kau tadi? Si Linda hamil. Josi Agus Tuan. Masya Allah. Maafkan kami. Iyo juga kecik Tuan salamoko. Batu Tuan. Mana karanca leko Tuan. Mela kepada awak kini. Papa nyola panik itu mak. Ada apa nak kata jadi. Tuhan mesti capek turun tangan. Hamil. Mengadik galak Tuhan. Iwan tak kagalak ini kau. Orang kau boleh cucu gembira. Aiko kau meratuk-ratuk. Kan pandi ya dong.
Hah? Bersyukurlah kawan ni. Bersyukur apa? Bersyukurlah kawan sambuang keturunan awak. Biarlah kau aden tak kalian lagi tahu bagai kau minantu lah. Aduh, mudah-mudahan baik kau anaknya berusi. Jadi Tuan tak takajui menaga selina hamil. Emang apa lo kata kajui? Itu kan biasa. Biasa kecil Tuan. Biasa saja orang berusia hamil kan. Kuat si Agus nan bare atau tanpa mainan nan buntiang ayo takajui embo. Sahabat saja iduang ditampu hangu alun lai mendangam burang laki-laki Melaya kan. Sudahlah Tuan. Sudah. Usah dipaku aja punggungnya juga. Bunuh sajalah begini. Bunuhlah. Tapi usah dimacamkan itu juga hamba. Alah Rani. Antok. Alah. Itu mana nak ditakuikan bapaknya datang kemari Tuan. Sudahlah. Tak guna kau meratuk-ratuk ibangkai lah boleh. Percuma. Laden nubek, laden tawai, laden kajang sebelum lapuak, laden pintih sebelum najui. Tapi rupanya tak jadi. Apa boleh buatlah. Kini kiamat gadang hancur luluah keluarga ketik Senaru. Ya Allah, ya Rabbi. Baik, subhanang kau ya Tuhan. Astagfirullah. Jadi bagaimana itu Tuan? Bagaimana rancang ini? Akhirnya kami akan apa dan mesti dikarajokan. Suruhlah moga masajo kalau Tuan masih nengah antar. Mungkin bapaknya silap kasih Linda Tuhan. Nah ibu Tuhan juga. Ya sudahlah. Jangan kau menjauh ibu jo sayang tu Rani. Usah jauh perhatian dari ibu. Sudahlah. Kami akui kami dan salah. Kami tak mencayakan tugas ke anak salah pokok. Pipi kami carilah tapi rupanya adonan tak bisa dibalik putih. Maafkan kami Tuhan, kami yang salah. Ya mungkin kalian salah. Tapi yang lebih salah adalah keadaan. Zaman mana mengandai wibawa mamak punah rarah. Dan malanglah kaki Sinaru ba'a mengkoidi di masa modern kini. Di saat lidah mamak tak masin lai, di saat paruah lawak karek sayok patah kukulah tangga taji ini tak makan lagi. Menangis juara di galangkang. Jadilah Tuan Peminan. Iya Tuan. Rani. Iya Tuan. Walaupun musibah yang menimpa kita merupakan suatu pukulan yang paling baru, tapi sebagai orang yang beriman harus kita terima je lapang dadu. Iya. Iya Tuan. Banyak hikmah yang kita ambil sebagai pelajaran untuk masa-masa yang akan datang. Iya Tuan. Untuk itu yang mengharapkan supaya kita tidak para lulai salah menyalahkan. Kau ada juga dan patut disalahkan, maka salahkanlah diri kita masing-masing. Nah, Iya Tuan. Mari kita perbaiki keteledoran itu dengan kesadaran dan tulus. Insya Allah Tuhan akan memberi petunjuk. Nah, jawaban kita selanjutnya, ba'a cara menyelesaikan banang kusui itu, sehingga kita menemukan pintu keluaran aman. Ternyata sampai saat kini kita alulai menampakkan hasil dari usaha memujuk si Agus. Ikulah dan akan kita musyawarahkan. Ini Mbak pendapat kau Rani? Entahlah.
alun dape akam boleh tuan. Coba papanyo lah dulu. Kalau di Minang, Mbak? Kalau bagi ambo tuan, lampia putih haso di buenyo. Tio caro nan ditampuh, ternyata gagal total. Ibarat makan buah si malakamo, kapai badan kailang, kasuri diri kamalu. Sadonyo berisiko tinggi. Ya, soal resiko lah mesti kita tampuh, Menam. Mustahil nak kabalacah lepet cikarau. Itu tak mungkin. Tinggal lagi kita memilih nan agak enteng di antara nan barek-barek. Daripada tertungkui biarlah taheriang. Usah hendaknya kata orang dapat pinjai hilang kapak. Itu menurut pendapat ambo tu. Memang tadinya tuan, ambo lebih condong menempuh jalan pintih dan paling aman, mudah dan murah. Yaitu menggugurkan kandungan. Tapi sesudah konsultasi jo kawan ambo, Dr. Herman, ambo mundur. Kemudian terbukti saran beliau untuk dikawinkan pun mengalami kebuntuan. Hasil itu balik. Rasanya tuan, ambo ingin balik ke caro nan alun dilaksanakan tu. Mengkasih menan diguguakan. Itu satu-satunya jalan. Di kau Rani? Kalau mengana bahayanya kadiri Silinda, yu takui ambo mesetujuinya tuan. Tapi dipikir-pikir malu nak kari tangguang, ambo setuju. Sementara orang alunado nak tahu tuan. Ambo tak setuju. Alasan tuan tak setuju? Gadang rugi dari labu. Bukalah cara yang bijaksana kalau memacahkan periwak dia menyelamatkan nasi sepiriang. Bah kalau soal kesehatan Silinda, usah tuan khawatirkan. Kita cari dokter dan ahli di Jakarta. Kalau perlu, ke Singapura bagai. Berapapun biayanya, ambo sanggup. Soal jawab kamu, Pak? Dosu ambo tanggung surang. Lagi parah memang. Itu namanya takut juantu dari kekubur. Coba tuan pikir. Kalaupun anak tu lahir, maka keluarga kita akan menaruh anak cilako. Indah. Nan cilako adalah perbuatan ibu bapaknya. Tapi untuk apa kita memelihara anak haram jadah? Menam. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci dan berasiah. Ini tidak masalah. Karena toh kelahiran itu sendiri bukan latih kemauannya. Harus kita ketahui bahwa Islam tidak mengenal dosa warisan. Mengapa kita akan memikuakan baban si Agus Jusilinda kepada anak yang tak tahu apa-apa? Itu nan tak masuk akal, men. Terserah ke tuan lah. Dan nyato selama anak tu hidup, selama itu pula kita menanggung penyakit. Bukan hanya selama umur apa jatuh, menan. Tapi 7 turunan kita ke dapat malu. Nah, untuk itulah gunanya pangkabala tu kita bunuh kini-kini. Artinya menan lebih malu ke manusia daripada ke Tuhan Allah. Itu urusan nanti di akhirat. Astagfirullah. Mengucaplah menan. Tapi kalau segala indah, betul tuan. Kini bukan saatnya kita berdebat soal hukum. Dan perlu isu tak tuan tu. Percuma berundiang panjang lebar kalau awak sendiri tidak mengeluarkan pendapat. Macam itu menan. Kalau kemendengarkan ceramah agama, rancanglah di kaset. Jadilah dulu. Kini ambo ingin mendengar pendapat Sirwani. Tarikalah mengecek. Ambo kalalok. Ambo menulis saja lah. Duduklah dulu. Masa macam itu? Sudahlah nih. Biarlah hanya tidur. Tapi tuan, Menan perlu istirahat. Dah baru. Abar. Menurut pikiran kau, Pak. kalau ditanya ke ambo, entahlah. Iyo cobalah keluarkan pula buah pendapat kau tuh. Mana tahu kalau mungkin itu nampaknya ranca, ya itu kita pakai. Cobalah, Pak. Pendapat ambo, iyo agak ganji ya koma tuan. Tapi ambo takui tuan tak setuju. Apa tuh? Macam iko mbak tuan. Baa kalau sakironyo kita kapik sajo padi jo daun.
Makasih ambo supaya utang ke anak lansai baban ka kemanakan pun tapi ke pulau. Baa kalau kita kawinkan si Linda aja si Andi. Banyak kalau begitu tuan. Si Andi nama. Si Andi anak tuan. Kapatang kami lah mengecek-ngecek batiko jus Linda bagai. Papanya malah setuju bana. Katanya kalau tuan Basadio, si Andi kadi pokok imang kaleh. Atau kok kadu dua di toko dan di pasar raya jadi juo. Kan rancak tuh tuan. Nggak usah lah nih. Mbak Ainda. Nggak mungkin saja lu tuh. Pandai lah tuan beko maulah jo pihak mama si Andi. Nan para lu tuan jo kakak sesuai. Kan mereka bisa tuh tuan. Nalain mbak apa beko? Yo, cuman itu nan paling ringkas tuan. Iya ganti manolong tuan bagai sekali. Manolong ambo. Iyo. Mubazir nih. Mbak aku mau pasir? Kalau itu rencana kau, itu tak ubahnya menghapus salimu ilangan baju. Gawi gapai gata talapeh ubek laki pantang bemakan. Nih. Tapi tuah kan dapet dek tuan. Anak tapangku kamanakan tapi biang. Iyo kan? Indah sinan pasangnya tuh. Picayo laki yang tuan. Iko kesempatan untuk si Andi. Ibu kami mencari anak sakakah tu hidup petani. Sedangkan Ani, cuki kau mengecek sampai sini. kok baik tu? Tapi tuan meminta penapi ambo. Kan rancak tuh. Iya rancak. Tuh kan? Rancak. Tapi rancak di kukuran tak rancak di kerambian. Sama-sama mau tuangkan kedua belah pihak tuan. Mungkasi kau anak kami kadi ambil pelampuk malu anak kalian. Begitu. Kok tuan berubah anak? Pabilo lai tuan kemambela kemanakan. Pabilo lai ambil hati orang Sumando kalau tidak kini. Ani, si Andi itu manusia Rwani. Walaupun bansai, inyo punya harago diri nan takkan mungkin ditukar juame segadang guguk. Usah kawagu-agu martabat orang juga kekayaan Nani. Jangan Rani. Tuan tersinggung. Tersinggung. Kalau baik itu ndak ibu tuan juga kami. Akan dibuktikan kasih sayang itu nanti. Carilah. Tempo hari si Linda lah datang kemari. Sudah tu menyusul omenan. Kini mama lah tak cogok pulau. Masih ada jual yang kau datang. Alun tentu. Indak membuang-buang waktu saja tu mak. Mudah-mudahan enggak. Magati. Dari Bamulo sampai Basudah, jawab ambo tetap. Apa tu? Tak bisa kini. Habis urusan. Habis urusan. Apa lainan mama harapkan dari yang boko? Iya urusan itu. Kalau kau dipasu menikah indak. Nah memasuk sia. Jadi, mangga mama datang kemari? Pai meminta kesadaran si Agus. Ambo sadar. Ambo dah gilo rumah. Syukurlah kalau ambo lain tak beradoan jorong gilo. Ndak ada waktu untuk mengecek. Ambo sibuk. Sama Wak, ambo je sibuk. Karena itu rancak mama pulang sajalah. Boleh tansu juga ke Parak. Masalah itu jauh lebih penting dari keparak, Gus. Dan mengharapkan andanya si Agus pun mendahulukannya pula dari urusan lain. Urusan kuliah lebih perlu, Mak. Dan walaupun coba dia ke menyuruh mau menikah, Amo ndak bisa. Sekali lagi ndak bisa. Apa lagi? Tenang, Gus. Ndak ada tanang-tanangnya. Pendeknya Amo usah diganggu juga, Mak. Agus, dari dulu ambo ndak pernah ingin dihormati orang. Dan memang ambo bukan orang terhormat. Tapi tolonglah, tolong duduakan ambo sebagai orang tua. Terserah ke mama, di mama akan duduk. Coba dah akan mama ngecek.
Mama dapat membayangkan bagaimana buncahnya perasaan si Agus ini. Untuk umur sematah nangko memang terlampau barek dan menggoncangkan. Mama paham, Gus. Tapi Mama yakin, sebagai seorang calon sarjana, si Agus sudah diperbekali dengan mental dan mapan. Karena memang dididik untuk terbiasa madoi liku-liku problema kehidupan, apalagi namanya nyangkut hak dan kewajiban orang dalam hukum. Barangkali, Gus, sekiranya kasus semacam melimpah dari si Agus kini tasuo bagi pemuda awam dan tidak berpendidikan, Mama yakin inyo akan lari dari kenyataan. Lari tapi akan tetap dikaja bayang-bayang selama hidup. Tapi tidak dengan si Agus kan? Pusing, Mak. Amo tidak mampu menyelesaikannya, doh. Maaf, Mak. Gus, itu bukan masalah si Agus surang, tapi baban kita bersama. Nah, tentu bersama-sama perlu kita mencarikan jalan keluarnya. Ya kan? Kalau lain itikat sama bayak, percayalah. Indah ada ganti yang tak putus, indah lembiang yang tak tabuak. Mari kita pecahkan secara kekeluargaan. Mak Kati, ambo ku bukan orang tabuang, Mak. Ambo bamande bapak. Ambo bapak milik puluh dan tak mungkin dibawa rendong begitu saja. Mama mengerti Gus. Dan kami nanti mama kedua belah pihak dan kamu rumuskannya bersama-sama. Menurut cara dan berlaku, tentu pihak Selinda pai menjalang kaum ambo lebih dahulu. Ba amang ko kini kemanakan urang nama mak dasar-dasar ko. Adat di mana no pakai, limbagu di mana batuang. Itu batua. Lalu? Kalau kita berjalan di jalur umum itu batua. Tapi kini masalahnya kan lain. Sifatnya darurat kan Gus? Pendeknya, apapun yang kamu lakukan, pemilih ambo mesti izin. Kalau dari itu? Indah. Artinya perbuatan si Agus sebagai Selinda itulah dapat izin pemilih pulau itu. Oh, soal itu mereka jadi bawa-bawa, Mak. Nah, iya itu makasih Mama. Alun nak membawa urusan ko kepada pemilih si Agus lah. Beko pasti ketibusinan juo. Namun, tak paso disonsangkan dari muaro kaulunyo karena urusannya memang lahanyut lebih dulu. Untuk itu, Gus, kita ke Padang dulu, di Sinan kita musyawarahkan juga keluarga Selinda. Sudah itu kakak tua kuat. Alun, urusan banikah nanti kita cari waktu dan tape. Prosesnya masih panjang. Sampai di Padang, ambo bapuruakan ke kantor polisi. Yo, dipermak dalam tahanan. Sehingga lape dan dam angku-angku. Kan baik itu, Mak. Kalau memang itu mengkasui kami, untuk apa payah mencari jalan balikku? Pihak polisi bisa saja mendatangkan si Agus ke Padang untuk diusut secara hukum. Coba Mama batu ditarang. Apa bana keperluan ambo mesti ke Padang? Untuk apa? Untuk sama-sama merumuskan apa jalan dan mesti kita tampuh dalam menunggulangi musibah nangko. Hanya itu. Kemudian baliklah si Agus kemari, lanjutkan tugas KKN. Mudah kan? Bisa dipacikan kata-kata Mama tuh? Ambo kurang tuh, Gus. Indah ada ketik sinaro bengkak pasang dalam rundiang. Jaminan apa yang si Agus minta untuk kejujuran ambo? Baik itu saja lah, Mak. Bah. Sampai saat itu ambo belum dapat mengambil keputusan itu. Agi ambo katu untuk berpikir 2 atau 3 hari lain. Beko keputusannya ambo beri kabar. Kini Mama pulang sajalah dulu. Si Agus mesti ambo. Terserah baca Mama menilainya. Dan pasti itu hasil pertemuan kita kini. Timbang-timbang mana lah dulu, Gus. Waktu untuk penina dulu, Mak. Sayang sekali. Sayang. Indah ambo sangko sapicik tu cara orang berpikir. Kalau macam ni kau pribadi orang-orang yang diharapkan masyarakat, kejadian apa negara itu isu? Apa lagi untuk memperbaiki citra penegak hukum dan kemamaci tampu aja tangkai keadilan. Keadilan yang seharusnya tentang mata tidak dipiciankan, tentang parut tidak ditampilkan. Mudah-mudahan tidak sarapuah tu mental calon pemimpin dan lain dan mampu memulai keadilan dari diri sendiri. Cukup dulu kuliah Mama. Silakan pulang. Tunggu. Selagi ambo bisa bersopan santun, dengan hormat ambo persilakan keluar. Gus. Pilih satu antara 2. Ambo akan meninggalkan Mama di Siko atau terpaksa ambo usia. Jadi, ambo pahit. Pahitlah. Tapi sebelum turun tanggo, Mama mengecek sepatah hal. Walaupun setengah patah. Terakhir, Gus. Baiklah. Kalau memang Mama merasa perlu membuang-buang kecek, mengeceklah. Agus, Wang adalah laki-laki.
Dan kalau Wang ingin tahu bahwa kebahagiaan tertinggi bagi seorang laki-laki ialah di saat mendanga tangih pertama anaknya di kamar bidan. Selamat untuk kemenakan. InsyaAllah sebentar lagi si Agus akan dipanggil ayah. Satu panggilan yang didambakan setiap laki-laki dewasa. Selamat, Gus. Ayah. Permisi. Ayah. Tunggu, Mak. Cukup. Ambo mesti cepat pulang. Ayah. Makati. Ya. Tunggu dulu, Mak. Apa lagi? Ayah. Apa Ambo berhak dipanggil ayah? Mengapa enggak? Hah? Secara biologis anak yang di rahim si Linda itu adalah anak si Agus. Darah daging tetesan darah sendiri. Ayah. Ayah macam apa mau koko, Mak? Ayah nan terlanjur menempuh jalan perboden. Tapi sah kamu menjadi ayah, Mak. Bisa saja disahkan kalau namu kembali ke pangkajalan. Ambo ke Padang, Mak. Kita berangkat kini juga. Berangkat ke Padang? Iya. Akan ambo nikah si Linda. Akan ambo patuhi apa kecik mamak tu. Demi Allah, ambo lah sadar, Mak. Allahu Akbar. Maha besar Engkau ya Allah, telah membukakan segala kunci hati manusia. Ayolah, kita berangkat. Alhamdulillah. Dengan segala kesadaran, kini si Agus bersedia mengabulkan permintaan kita untuk sama-sama memecahkan masalah yang sedang terbengkalai. Mudah-mudahan musyawarah kita akan membuahkan hasil yang diridai Allah. Dan itu pun atas saran-saran angku dalam membantu kesulitan keluarga kami. Sekali lagi, terima kasih, Bu Dokter. Kasih kembali, Mak. Dan ambo merasa dapat kehormatan dilibatkan dalam masalah keluarga Pak Menan. Insya Allah, ada juga manfaatnya. Nah, jadilah. Dari mana kita mulai dulu? Dari ambo, Mak. Silakan. Terima kasih. Pertama sekali ambo mohon maaf kepada Om Menan sekeluarga. Kakilah terancah, tanganlah tajambo. Sehingga keluarga Siko mendapat kesusahan akibat perangai buruk ambo. Maafkan ambo. Iya, lala beda dulu dimaafkan. Kan yo itu kan? Yo, mbok maafkan. Adik kau baru nih. Ambo maafkan pula. Baik itu pun terhadap kelancangan mulai ambo kepada Om, kepada Mak Kati, dan juga kepada si Linda. Alah, soal maaf lah kita berasiahkan. Hanya lagi berasiahkan pula lah kesalahan kepada Tuhan. Bertobatlah dengan tobat nasuha. Sesuai dengan sifatnya, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu pemberi ampun lagi penyayang. Terima kasih, Mak. Sesudah itu, dengan penuh rasa kesadaran dan tanggung jawab, ambo bersedia mematuhi keputusan keluarga. Ikhlas, Mak. Apapun risikonya, akan ambo tampuh. Hanya nan ambo harapkan, tolong bantu ambo memberi pengertian kepada pihak pemilih ambo sendiri. Itu saja, Mak. Itu jatah ambo tuh. Iya. Dengan syarat asalkan diberi mandat dari Mak Kati. Alhamdulillah. Kan ya gitu, Tuan. Indak cukup ya tepat tanggal Juniru kami tampuangkan, Bu Dokter. Nan diutuh ko bukan doktornya doh, Mak. Tapi Herman pribadi. Batua. Walaupun tak kau membawa jarum suntik Yopel, namun kami yakin ubek penenang jiwa Angku Herman akan mampu mengalirkan suasana. Doakan saja. Akan ambo coba sekadar kemampuan. Kini kita masuk lagi ke inti persoalan. Iya, jadi. Bila kita langsungkan pernikahan, supaya dapat puluh ambo menyediakan dana untuk beralek. Menurut si Agus, papilo na rencana. Secapek mungkin. Kalau baik itu, labuliah dan suah kerajo mulai bisua. Asa diukanlah surik manyurik, pas foto segala macam.
Selesai akad nikah, ambo Jos Agus nak bayi manjalang pamilisinan. Kan nyoba itu Gus. Rancak mau. Mama bersedia-sedia lah lain. Apa nampak tweet di kerajokan, ansualah mulai bak kini, terutama tentang berbelanja dapur. Tunggu dulu. Soal teknik pelaksanaannya itu nomor 2. Nomor 1 apa? Kalau ambo tidak salah, kita walulai mengambil keputusan tentang akad nikah itu sendiri. Tokoklah meja di tuan, selesai itu. Alun. Ndak paralu formal-formal banama. Nan paralu kan kesepakatan. Justru kesepakatan itu nalun dape, ambo doktor. Aja mamak sendiri bah. Ambo belum setuju. Alun setuju mama. Alun setuju melangsungkan pernikahan. Apa? Ndak mengerti ya mau ngasih tuan kok. Baiklah. Kini yang mau jalekan. Kita sama sekali lah sesuai menuntaskan persoalan dengan melangsungkan pernikahan antara si Agus dan si Linda. Iya. Kan betul. Lah, apa lain? Tapi tidak kini. Iya, ndak malam kau juo doh. Kira-kira 5 balik hari lagi. Juo ndak 5 balik hari lain, ndak sebulan lain, ndak 6 bulan lain. Jadi biru. Tunggu si Linda melayakan dan sesudah berhasil dari nifas. Jadi kira-kira 7 bulan lagi. Apa? Kok baik itu Tuan? Ya, baitulah menurut syariat agama Islam. Ndak mungkin saja doh tuh. Itu nampak yang mungkin, Menan. Bertele-tele urusan namanya tuh tuan. Berani Menan mengaturkan hukum Allah bertele-tele. Ndak masalah Tuan. Tidak masalah kecekal. Banyak orang mengaukan. Ndak baba doh. Kita bagamu, kau bukan melihat orang Wani. Tapi baa. Tapi berpedoman ke Quran dan hadis. Tuh kok ke satu bro, kau neraka melihat orang masuk neraka. Tapi dah melakukan tu kan alim ulama. Masa buya-buya akan membuat dosa? Ndak salah tu mak. Soal dosa tidak ada hubungannya jo alim seseorang. Apa mentang-mentang buya kebarasih dari dosa? Makati. Mungkin yang mama makasih itu kalau ndak jaleh laki-laki yang bertanggung jawab. Tidak ada dispensasi hukum tentang itu. Walaupun orang yang menikahi adalah bapak si anak itu sendiri, tapi agama mengharamkan pernikahan dalam hamilan. Lihat surah At-Taubah ayat 4. Kalau ndak salah, pengertian ayat itu melarang wanita bernikah dalam masa idah. Diberi tenggang waktu selama 3 kali haid. Supaya jangan terjadi keraguan tentang bibit siapa nan ada dalam rahim. Bukan baik itu, Mak? Pengertian tentang idah memang itu. Tapi balain jo kasus gitu nangkus. Merujuk kepada pelaksanaan hukum di zaman Rasulullah, Nabi tidak pernah menikahkan orang dalam hamil. Kalau kabar balik ke masuk Nabi, rajam saja anak-anak kau sampai mati, bunuhi sajalah, habis urusan. Payah-payah bana. Akan timbul urusan jo pemerintah Pak Menan. Negara awakku bukan negara Islam. Pendeknya nikahkan saja, ambo tanggung jawab. Terserah. Ambo lapeh. Tunggu dulu. Dalam kasus semacam itu, apa pendapat imam-imam dan berampe? Anyo imam membali dan membuliahkan. Nah lain mengharamkan. Kalau bak itu khilafiyah namanya. Kita pilih saja pendapat Imam Hambali. Kalaupun itu khilafiyah, kita tidak boleh memilih pendapat nalama menurut napasu dan kepentingan. Tapi nyatu-nyatu karena Allah. Menurut Tuan Kati, baa mengatasi persoalan nangko. Sakiranya si Agus komuki asa baru malaikan. Ndak kalang kabui kita beko. Ambo nak kamu kia donte. Demi Allah. Iya, taruhlah umpamonyo. Mati. Tentu cucu ambo ndak ke bapak. Kini macam itu saja. Kita minta pendapat Kamak Kati. Baa menurut beliau. Boleh nak capek urusanku selesai. Tapi om. Yo batu itu mah. Kalau itu jadilah. Aiko kesimpulan pendapat ambo. Diterima syukur, ditolak apa boleh buat. Macam itu. Si Agus harus menandatangani surat pengakuan di hadapan instansi terkait bahwa pada saatnya nanti Inyo akan menikahi si Linda. Kalau mungkin surat itulah sebagai kekuatan pihak awak. Itu pendapat Tuan Kati. Pendapat ambo, laksanakan pernikahan. Sagalo resiko tanggung jawab ambo surang. Dan lain tidak usah satu-satu. Wah, gawat juga jadinya. Kalau ndak ado nan mengalah, berarti musyawarahku mengalami jalan buntu. Coba pula pendapat Om Herman. Baa nan kailo Om.
menurut pendapat Ambo, kita ambil saja jalan tengah antara pendapat Makati jo Pak Herman. Jalan tengahnya? Iyo, kita langsungkan nikah gantung, yaitu indak boleh babawa sabalun silinda melayakan. Sama saja Om. Nah menjadi persoalan bagi Makati yaitu bernikah dalam hamil, bukan bulia babau atau indaknya. Iyo, rumit juga, ndak pandai yang boleh. Kini Ambo tawarkanlah jalan terakhir. Lah, sebenarnya Ambo indak kemundur dari pendirian Ambo tadi. Itu mutlak karena inyo bukan pendapat Kati Sinaro, tapi suara syarak dalam kitab. Indah ada tawar-menawar dalam hukum, namun dengan alasan untuk menutup fitnah di masyarakat, memakuk gunjing supaya orang jangan berdosa karena awak, dan memang memelihara diri itu basuah jua di agama, maka mereka dinikahkan kini dengan catatan tidak boleh bergaul secara suami istri dulu. Beko kalau selinda ala warasiah dari melayakan desinan nikah kita ulang. Nikah ulangan itu lanang sah. Jadi nikah icak-icak ya Mak? Nikahnya resmi di kantor tua, cuman nanti mesti kita ulang di bawah tangan. Kalau bak itu nikah barisuakku resmi, tapi indak sah. Artinya nikah aspal, asli tapi palsu. Ya masa bodoh lah apakah istilahnya. Tapi yang merasa itulah alternatif terakhir. Kita tadi indiang dari fitnah, tapaliaro dari malu, dan salamai dari ancaman dosa. Ba'a menurut Om Herman? Ambo setuju. Itulah caronan paling bijaksana. Menurut si Agus? Sependapat jo Om. Memang andaknya dalam rangkum memberahasiakan diri, kita bertolak dari pangkalan dan berasia pulau. Ambo setuju. Dek papanya Ba'a pulau. Akur dengan ikhlas. Ambo terima usul Tuan Kati. Kalau Mama? Ya, menurut saja. Ndak manuri-nuri doh. Istri tentu wajib menurut suami, kan baik itu. Iyo pulo. Jadi baiklah. Lah, alhamdulillah syukur, walaupun batulak batundo bahilo bahunjun dalam mencari kabulatan, kasudahnya tibo juo boleh dinadata. Iya Tuan. Kini boleh segolong picak salayang kita sepakai melangsungkan pernikahan anak-anak kita dengan catatan nikah akan diulang nanti dan baralik akan dilaksanakan pulau sesuai. Itu akhiri musyawarah nangko dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi telah kami hidangkan cerita berbahasa Minang dengan judul Tuah Mama, dimainkan oleh keluarga besar Balerong Group Jakarta di bawah arahan Angku Yus Datuk Perpatia. Adapun susunan pemainnya ialah Nani Syamsu sebagai rohani, Zul Arifin Mukhtar sarjana hukum sebagai Sultan Pamenan, Santi Martin sebagai Linda, Yus Canyago sebagai Kati Sinaro, Herman Yulibet sebagai Agus, dan Afli Arza sebagai dokter. Saudara, kami menyadari bahwa takkan pernah didapatkan kesempurnaan dalam sebuah karya seni, apalagi yang mampu memenuhi setiap selera konsumennya. Untuk itu, atas segala kekurangan dan kekhilafan, dengan sepenuh hati kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga sajian ini akan ada manfaatnya bagi masyarakat Minang di kampung maupun di rantau. Akhirnya kami ucapkan selamat berpisah untuk sementara, buat berjumpa kembali pada kesempatan lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.